Halo semua, saat ini kita tiba ke dalam fitur yang selanjutnya, yaitu fitur persediaan aset tetap, kas bank, dan jurnal umum. Dan dimulaikan dengan transaksi tanggal 16 Januari 2019. Ya, fitur persediaan aset tetap, kas dan bank, dan jurnal umum. Transaksi tanggal 16 Januari 2019. Nah, 16 Januari 2019, perusahaan memberikan produk secara cuma-cuma atau gratis ke beberapa pelanggan perusahaan yang telah menjadi pelanggan setia perusahaan. Hal ini sebagai salah satu bentuk pemasaran perusahaan. Produk yang diberikan adalah kursi santai sebanyak 15 buah, dikeluarkan dari gudang depan. Nah, jadi kursi santai ini yang akan keluar nanti akan masuk di beban pemasaran, karena memang tujuannya adalah untuk pemasaran. Nah, jadi kita akan buat dulu akun baru, yaitu beban pemasaran. Kemudian kita akan gunakan akun ini sebagai akun untuk penyesuaian persediaan. Ya, kemudian baru kita buat transaksi penyesuaian persediaan. Oke, jadi kita ke Accurate kita. Yang pertama kita akan buat akunnya. Jadi kita bisa ke buku besar dan akun perkiraan. Kita buat tipe akunnya beban. Beban, kemudian kode perkiraannya 6104. Dan namanya adalah beban pemasaran. Ya. Kemudian kita save. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita harus lakukan adalah kita akan assign akun tersebut. Kita akan assign akun tersebut untuk digunakan di dalam penyesuaian persediaan. Ya, jadi kita ke setting, pengaturan, dan preferensi. Kemudian kita pergi ke chart of accounts atau akun perkiraan di sini. Kemudian di bagian persediaan. Di bagian persediaan. Nah, di sini kita boleh melihat di bagian pertama, di sini ada penyesuaian persediaan. Akun yang digunakan untuk penyesuaian persediaan ini default-nya adalah ekuitas saldo awal. Nah, kita akan tambahkan akun yang kita telah buat tadi, yaitu beban pemasaran. Ya, ini dia. Setelah sudah, kita simpan. Nah, preferensi berhasil disimpan. Itu yang kedua, di transaksi tanggal 16. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita buat transaksinya, yaitu kita akan gunakan fitur penyesuaian persediaan, yaitu kita pergi ke panel persediaan dan kita pergi ke penyesuaian persediaan di sini ya. Tanggalnya adalah tanggal 16/01/2019. Tanggal 16. Kemudian yang akan kita sesuaikan adalah kursi santai sebanyak 15 buah. Jadi di sini kita pilih kursi santai.
terjadi pengurangan oleh karena kita berikan secara gratis, karena untuk beban pemasaran kuantitasnya adalah 15. Barang ini kita akan keluarkan dari gudang depan sesuai 12 buah. Lanjut. Nah, kemudian kita ke tab yang kedua di sini di info lainnya. Kita klik. Nah, di sini kita akan gunakan akun penyesuaian di sini. Kita akan ganti. Bukan yang ini, kita ganti dengan beban pemasaran. Sesuai dengan yang kita set tadi. Setelah itu, kita tinggal simpan. Pastikan pengurangan kursi santai 15 buah dari depan. Keterangan tidak perlu. Kemudian 1601. Oke, kemudian kita simpan. Oke, dengan demikian kita sudah membuat inventory adjustment seperti ini. Ya. Persediaan barang keluar untuk beban pemasaran. Kita bisa close. Nah, sekarang kita tiba di tanggal 17. Tanggal 17 ini kita buat paket promo dengan detail sebagai berikut. Ya, ini bukan merupakan transaksi, tetapi kita akan buat satu package dengan nama paket promo yang isi di dalamnya adalah satu pieces meja kerja dan satu buah kursi kerja. Ya, bundle. Jadi untuk membuat transaksi ini kita tinggal pergi ke persediaan and then barang dan jasa. Nah, di sini namanya adalah paket kerja. Untuk nomornya atau kode barangnya, kita lihat saja sesuai dengan yang ini ya. Jadi yang terakhir adalah 08, jadi kita pakai saja ini 0009. Off I titik 0009. Paket kerja. Oke. Kemudian satuan paket, jenis barang di sini kita pakai grup. Satuan kita akan pilih baru, itu namanya paket. Paket. Kemudian kita ke penjualan pembelian di sini. Yang ini kita hilangkan centangnya. Kemudian kita tuliskan harganya, ketikkan harganya 700.000 per paket. Jangan lupa dia kena PPN. Kemudian
kita ke rincian grup di sini. Rincian grup. Kita rincian grup, kita akan pilih barang-barang apa saja yang ada di grup ini, paket ini, yaitu 1 meja kerja dan 1 kursi kerja. Meja kerja 1 buah, kemudian kursi kerja 1 buah. Seperti itu ya. Paket promo dengan nama paket kerja, satuan paket, jenis barang grup, harganya 700.000 per paket, PPN kena, dan isinya adalah meja kerja 1, kursi kerja 1. Jika sudah, kita tinggal save. Ya, berhasil disimpan item baru dengan nama paket kerja. Oke. Kita close. Dengan demikian, transaksi tanggal 17 sudah selesai. Tanggal 18 Januari 2019, pelanggan umum tertarik untuk membeli secara tunai paket kerja yang baru saja kita buat di tanggal 17, sebanyak 5 paket. Pembayaran melalui kas IDR, barang dikeluarkan dari gudang depan. Nah, jadi ini transaksi umum penjualannya. Transaksi umum penjualan. Dia beli secara tunai, kemudian langsung dikirimkan. Beli secara tunai, langsung dibayar, dan langsung dikeluarkan. Jadi untuk transaksi ini kita gunakan fitur penjualan, faktur penjualan. Tanggalnya adalah tanggal 18/01/2019. Pelanggan umum. Pelanggan umum. Kemudian barangnya adalah paket kerja. Paket kerja. Kuantitasnya berapa? 5. Oke. Penjual tidak ada. Kita lanjut. Nah, di sini dia akan rincikan paket kerja consist of meja kerja dan kursi kerja. Dia akan diambil dari barang-barang akan diambil dari gudang depan. Ubah gudang depan. Ubah. Oke. Infonya di sini untuk tanggal pengiriman kita samakan karena langsung dikirim 18/01/2019. Sudah. Kita lihat kalau ada pengiriman melalui mobil box, tidak ya. Oke, jika sudah, biaya lainnya tidak ada, kita langsung proses ini ke pembayaran. Langsung proses menggunakan kas IDR. Proses ke pembayaran. Dia akan save fakturnya
dia akan buka tab untuk penerimaan penjualan. Ya, metode bayar tunai untuk banknya di sini kita akan gunakan kas IDR ya, sesuai dengan yang ini. Kita pilih kas IDR. Tanggal bayar tanggal 18/01/2019. Nilai pembayaran karena dia bayar lunas, kita langsung kalkulasi. Info lainnya tidak perlu. Jika sudah selesai, kita tinggal save. Oke, nah, bisa lihat ya. Oke, sudah ya. Fakturnya tadi tanggal 18. Ini pelanggan umum. Sudah lunas, izin jurnal. Oke, persediaan barang, beban pokok penjualan. Sesuai. Kita close. Dengan demikian, transaksi tanggal 18 Januari sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi tanggal 19 Januari 2019. Ini berbicara tentang adanya job order costing atau pesanan khusus untuk memodifikasi warna dari kursi santai. Nah, kursi santai itu sudah kursi existing, produk yang sudah kita punya, tapi dia akan memodifikasi. Dipesan 10, dan biaya modifikasi atau charge-nya itu akan di-include ke biaya beban operasional lainnya sebesar 250.000. Ya. Kemudian barang ini dikeluarkan dari gudang depan. Akun biaya pesanan, nanti kita akan sesuaikan ini, gunakan persediaan dalam proses. Kemudian pesanan tersebut akan diselesaikan ke produk berikut. Ini ya. Oke. Nah, kemudian transaksi ini berhubungan dengan tanggal 20 Januari 2019. 20 Januari 2019, yang mana dia akan selesaikan di tanggal 20. 19 itu dia terima pesanan, tanggal 20 dia akan selesaikan pesanan tersebut. Jadi yang harus kita lakukan, kita pergi ke persediaan, and then di sini ada pekerjaan pesanan. Kemudian tanggal pesanannya, tanggal 19 Januari. Barangnya adalah kursi santai. Kuantitas 10. Stok tersedia 35 dan kita akan keluarkan dari gudang depan. Lanjut. Kemudian di bagian tab yang berikutnya, biaya lainnya, kita harus input
beban operasional lainnya. Dengan jumlah 250.000. Ya, ini ya. Beban operasional lainnya 250.000. Dan kemudian akun ini akan masukkan ke persediaan dalam proses. Di bagian info, akun pekerjaan, kita masukkan persediaan dalam proses. Referensi pelanggan sebenarnya kita bisa input, karena biasanya kan ketika dia pesan dia sudah berikan dia siapa yang pesan, tetapi di transaksi dia tidak tulis dia punya pemesan. Sebenarnya kita bisa lihat di tanggal 20 PT Inti Furniture yang pesan. Dan PT Inti Furniture ini belum ada sebagai pelanggan existing, jadi kita akan buat baru. Kita harus buat baru. Later di tanggal 20 Januari. Tapi untuk sekarang kita bisa kosongkan referensi pelanggan ini yang pesan. Oke, kita sudah. Atau untuk lebih bagusnya lagi kita buat saja pelanggan ini. Jadi kita boleh ke penjualan, and then kita ke pelanggan. Pelanggan kita bisa PT Inti Furniture. Dia C0006. Langsung kita simpan. Oke, semoga dia bisa terscan di sini. Ya, ada ya, PT Inti Furniture. C0006. Kemudian setelah sudah selesai, kita bisa langsung simpan. Simpan. Oke. Kita lihat di sini. Jurnalnya dia sudah ada. Jadi persediaan barang sudah berkurang. Dan beban operasional lainnya kita taruh di sini dulu. Kemudian dia masuk ke persediaan dalam proses. Persediaan dalam proses. Nah, masih akan berlanjut sebentar. Jadi, ini sudah. Kemudian, hal yang berikut yang harus kita buat adalah kita buat dia punya barang dan jasa. Dia punya inventory. Kita boleh ke persediaan dan barang dan jasa. Nah, di sini kategori barang, kita akan buat kursi. Kemudian kode barangnya. Kita sesuaikan saja dengan yang 10 ya, yang terakhir I0010.
Nama barangnya adalah kursi pesanan. Jenis barang, persediaan, PPN sudah. Persediaan. Satuan PCS. Kemudian di bagian penjualan pembelian, yang harga jual satuan ini kita input dengan 950.000. PPN jangan lupa. Oke. Jika sudah, kita simpan. Ya, kursi ke sana. Dengan demikian, sudah selesai transaksi tanggal 19 Januari 2019. Nah, kemudian sekarang, kita tiba di tanggal 20 Januari 2019, menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus yang tadi kita selesaikan atas transaksi tanggal 19 Januari. Diselesaikan ke produk berikut ini. Kursi pesanan yang tadi kita sudah buat dengan kuantitas 10, 100% selesai, dikeluarkan dari gudang depan, dan PPN 10%. Kemudian, jadi ada beberapa hal yang harus kita buat. Pertama, kita harus buat dia punya penyelesaian pesanan. Kemudian kita langsung kirim barang sekaligus tagihan. Jadi kita akan buat langsung faktur, dan kita berikan ke si PT Inti Furniture. Dan tetapi belum dibayar ya, baru dikirimkan dan dikasih faktur, tapi belum dibayar. Oke. Kemudian untuk pelanggan baru ini kita sudah buat PT Inti Furniture ini kita sudah buat di tanggal 19 tadi, jadi kita tinggal buat dia punya penyesuaian persediaan dan dia punya penjualan. Oke, jadi kita ke curate kita ke persediaan, kita ke penyelesaian pesanan. Penyelesaian pesanan. Tanggalnya tanggal 20.01.2019. Pekerjaannya kita akan ambil. Kita pilih itu. Tipe penyelesaian barang ya. Barang. Kemudian barang dan jasa ini kita search, kita pilih yang barusan kita buat tadi, yaitu pesanan. Kursi pesanan. Berapa jumlahnya? 10 dikeluarkan dari gudang depan. 10 dikeluarkan dari gudang depan. Porsi 100%. Lanjut. Info tidak perlu. Oke, jika sudah, kita tinggal save. 4. Selesai. RO. Ya, jadi sudah seperti ini ya. Persediaan barang, kemudian persediaan dalam proses. Sekarang kita sudah siap jual ini, persediaan barang. Oke, close. Kemudian hal yang kedua yang harus kita buat adalah kita kirimkan faktur dan kirimkan barangnya. Penjualan, faktur penjualan.
pelanggan, inti furniture yang kita sudah buat tadi. Ya, inti furniture ya. Tanggalnya tanggal 20. Kemudian kita ambil di sini, kita cari kursi pesanan. Ya, sebanyak 10 buah dengan harga yang sudah ditentukan. Kemudian gudang depan, penjual tidak diberitahukan. Lanjut. Kemudian di bagian info, tanggal pengirimannya kita sesuaikan dengan tanggal dikirimkan faktur. Pengiriman menggunakan mobil box. Oke. Nilainya tidak ada. Oke, setelah sudah semuanya, kita tidak akan proses ini karena dia belum bayar. Jadi kita langsung save ini. Kita langsung simpan. Faktur berhasil disimpan ya. Tanggal 20 untuk furniture belum lunas. Rincian jurnal sebagai berikut. Hutang usaha. Oke. Dengan demikian, transaksi tanggal 20 Januari 2019 sudah selesai. Saat ini kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 20 Januari 2019 yang kedua. 20 Januari 2019, perusahaan melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan. Untuk detail barangnya sebagai berikut. Jadi, kursi kerja dan meja persegi dengan kuantitas sebagai berikut akan dipindahkan dari gudang belakang ke gudang depan. Mungkin stok di gudang depan sudah menipis. Jadi kita langsung ke accurate kita ke bagian persediaan, kemudian kita ke pemindahan barang di sini. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam menu ini, pemindahan barang, ada dua hal yang harus kita buat, yaitu barang keluar dari gudang sebelumnya, kemudian yang kedua yaitu barang diterima di gudang yang menjadi tujuan. Dan itu adalah event yang berbeda. Oke, bentar ya, mungkin karena jaringan, kita coba lagi. Pemindahan barang. Kita buka lagi ya. Nah.
Oke, seperti yang saya katakan tadi, di dalam pemindahan barang ini, kita akan buat dua hal, yaitu pertama kita akan kirim, dan yang kedua kita akan terima. Yang pertama kita akan buat yang kirim. Kenapa harus dua? Karena bisa saja ini adalah dua event yang berbeda. Bisa saja gudangnya itu, kalau dalam kasus kita kan berarti cuma dekat gudang depan, gudang belakang. Tetapi dalam kasus-kasus yang lain, bisa saja gudangnya ada di luar kota, ada di kota yang lain. Jadi dia harus recognize dulu barang keluar, kemudian nanti mungkin 1 hari kemudian dia bisa recognize barang terima waktu sudah sampai di gudang selanjutnya. Oke, jadi kita akan buat pemindahan ini. Yang pertama, kita akan kirim barang. Kirim barang, dari gudang belakang ke gudang depan. Belakang ke gudang depan, tanggal, jangan lupa, tanggal 20/01/2019. Barangnya apa saja? Kursi kerja, kuantitas 5, dan persegi. Meja persegi. Kuantitasnya juga 5. Kita keluarkan. Ya, seperti ini ya. 5 kursi kerja, meja persegi. 5. Oke. Jika sudah, kita tinggal save. Dia berhasil dikeluarkan. Sedang dikirim ya, sedang dikirim statusnya. Sekarang kita buat yang baru. Yaitu kita akan buat, kita sudah terima barang. Nah, terima barang di sini. Kita langsung terima di hari yang sama, 20/01/2019. Kita akan ambil dari pemindahan barang. Kita search, ada barangnya. IT itu item transfer. Apakah dua-duanya sudah diterima? Apakah tidak? Jadi ini menandakan kalau total barangnya sudah diterima sepenuhnya. Bisa saja ada yang tidak diterima. Jadi ini dua-dua diterima dengan jumlah masing-masing, lanjut. Jadi dia akan isi otomatis. Gudang yang depan sebagai gudang terima, gudang pengirim, gudang belakang. Oke. Jika sudah, kita tinggal save. Ya. Dan demikian sudah selesai. Yang transaksi kirim barang sudah diberikan status diterima seluruhnya. Tidak ada jurnal oleh karena ini bukan ke pelanggan ya. Oke, jadi transaksi tanggal 20 Januari yang kedua sudah selesai. Sekarang kita masuk ke transaksi tanggal 21 Januari 2019. Nah, ini adalah kita mengadakan paket santai. Jadi sudah pernah kita buat sebelumnya dengan paket kerja, sekarang kita akan buat persediaan baru namanya paket santai, paket bundling atau lebih dari satu barang. Jadi paket santai itu terdiri atas meja bundar 1, kursi santai 1.
Jadi yang harus kita buat adalah kita ke persediaan, and then barang dan jasa. Kode barangnya kita pakai yang terakhir. Kursi pesanan ya yang terakhir. Berarti kita paket 0011. I 0011. Nama barang kita akan gunakan paket santai. Jenis barang ini grup. Satuan kita pilih paket. Kategori barang tidak dikasih ya. Bisa saja kita kosongkan. Kemudian informasi penjualan pembelian, ini kita hilangkan centangnya. Harga per paketnya itu 550.000. Jangan lupa PPN. Kemudian kita ke tab rincian grup. Apa saja yang masuk di sini? Yaitu meja bundar 1, ya, dan kursi santai. Satu. Ya. Sudah semua? Sudah. Meja bundar kursi santai 550.000. Paket santai satuan paket. Ya, kita tinggal save. Dengan demikian kita sudah ada satu lagi kategori barang, nama barang dengan paket santai. Dengan demikian transaksi tanggal 21 Januari sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tanggal 22 Januari 2019. CV Berkabadi, pelanggan existing kita, tertarik untuk membeli secara kredit paket santai. Sebanyak 20 paket barang dikeluarkan dari gudang depan. Jadi langsung dikeluarkan ya. Dan ini pembelian secara spontan, tidak ada quotation terlebih dahulu, jadi kita langsung buat faktur. Penjualan, faktur penjualan. CV Berkabadi, tanggalnya tanggal 22 ya. 22/01/2019. Kita cari paket santai. Paket santai. 20 paket dari gudang depan. 20. Kemudian gudang depan. Ya. Gudang depan. Langsung dikirimkan nanti di sini tanggal pengiriman 22/01/2019. Moda pengiriman tidak diberikan ya, jadi dikosongkan saja. Oke. Nah, karena ini kredit, jadi kita tidak proses, kita langsung save faktur ini.
Ya, demikian transaksi tanggal 22 tadi saya berkabadi. Yang ini ya, belum lunas. Ya, ya paket santai. Oke. Dengan demikian transaksi tanggal 22 Januari telah selesai. Sekarang kita masuk ke tanggal 23 Januari 2019. Nah, ini ada cerita bahwa kita melakukan stok opnam. Stok opnam dan kita dapati ada satu kursi bar yang cacat akibat kelalaian petugas gudang. Mungkin salah angkut terus jatuh kemudian dia rusak. Oleh karena itu bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang tidak dapat dijual tersebut ke dalam akun beban barang rusak. Oke, jadi ini yang pertama kita akan jadi ini adalah transaksi penyesuaian persediaan. Kita akan kurangkan, kita punya persediaan, yaitu satu kursi bar, kita akan kurangkan. Nah, tetapi kita akan keluarkan itu, kita akan recognize dia sebagai beban barang rusak. Nah, beban barang rusak itu belum ada akunnya. Jadi hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan buat akun beban barang rusak, kemudian yang kedua, kita akan assign akun tersebut sebagai salah satu alternatif penyesuaian persediaan. Yang ketiga, kita akan buat dia punya penyesuaian persediaan. Oke, mari kita buat dari yang pertama. Yaitu kita harus buat dulu dia punya akun, buku besar, kemudian akun perkiraan. Beban, kode perkiraannya adalah 6105, beban barang rusak. Beban barang rusak. Save. Oke, hal yang pertama sudah kita buat. Kemudian hal yang kedua, kita akan assign akun tersebut ke alternatif penyesuaian persediaan. Jadi kita ke pengaturan, kemudian preferensi. Setelah itu kita ke akun perkiraan, dan kita ke persediaan. Kalau kalian ingat, kita sudah punya alternatif beban pemasaran di sini. Sekarang kita akan tambahkan lagi untuk penyesuaian persediaan akun yang baru saja kita buat, yaitu beban barang rusak. Oke, jadi ada 3 alternatif. Kemudian jika sudah, kita simpan. Oke, jadi hal yang kedua sudah berhasil kita lakukan. Hal yang ketiga di transaksi ini adalah kita buat dia punya penyesuaian persediaan. Yaitu kita ke persediaan, and then kita penyesuaian persediaan. Apa ya, tanggal berapa penyesuaian persediaannya? Yaitu tanggal 23. 23/01/2019. Kemudian yang kita akan sesuaikan adalah kursi bar. Kita akan keluarkan. Kursi bar kita akan keluarkan, jadi pengurangan. Pengurangan kuantitasnya 1. Dia dari gudang apa ya? Gudang belakang, dia ada di gudang belakang. Jadi ini belakang. Lanjut. Kemudian yang penting di sini yang di bagian info lainnya, kita akan gunakan bukan ekuitas saldo awal, kita akan gunakan beban barang rusak yang tadi kita buat. Jadi cuma 3 ini pilihannya.
beban barang rusak. Itu saja. Oke. Nah, jika sudah, pengurangan satu pieces, jika sudah kita tinggal simpan. Ya, sudah sesuai. IA itu inventory adjustment ya. IA barang rusak. Sudah ada 2 penyesuaian tadi kita buat, kita lihat rinciannya. Ya, beban barang rusak, persediaan barang. Dikeluarkan 1 buah. Oke, dengan demikian transaksi tanggal 23 Januari 2019 sudah selesai kita buat. Oke, nah kemudian tanggal 24 Januari 2019 sekarang. Kita masuk ke tanggal 24 Januari 2019, manajemen memutuskan untuk menaikkan harga jual khusus untuk produk kursi santai sebanyak 10%. Dikarenakan adanya perubahan harga dari pemasok. Oke, ada inflasi ya. Barang naik, pemasok sesuaikan harga, begitu juga kita sebagai middleman atau retailer, kita juga harus sesuaikan harga. Efektif 1 Februari 2019. Tapi kita sudah harus input di tanggal 24 Januari. Jadi yang akan kita buat, kita ke accurate kita ke penjualan, karena ini berhubungan dengan sales. Kemudian kita gunakan ini, penyesuaian harga atau diskon. Nah, kemudian kategori penjualan kita gunakan saja umum. Apa yang harus kita sesuaikan? Kita akan sesuaikan harga. Mulai berlakunya tanggal 1/01/02/2019. Oke. Kemudian barangnya kita akan ambil dari daftar barang dan jasa. Nah, kita pakai apa tadi yang naik? Kursi santai dia naik 10% ya. Kursi, cuma kursi santai. Lanjut. Kursi santai, harga barunya, ini dia masih pakai harga lama, jadi kita harus sesuaikan. Nah, harga barunya dari harga lama 210.000, 210.000 harga baru, jadi dia naik berapa persen? 10% ya dia naik. 210.000, jadi tambah 21.000. Jadi kita boleh 210.000, kita langsung kita kali 110% ya. Itu kita bisa kali saja 1,1. Ya, betul ya. 210.000 tambah 21.000, 231. Kita gunakan ini. Jadi harga barunya 231.000. Kita lanjut. Oke. Mulai berlaku ya 1 Februari 2019 sesuai. Oke, jika sudah, kita tinggal save. SPA. SPA ini mungkin selling price adjustment ya. Oke,
Jadi sudah ya. Jadi tidak ada jurnal karena dia cuma penyesuaian. Oke, kalau begitu dengan begitu kita punya transaksi tanggal 24 Januari 2019 sudah selesai.